ku tenang, tenang dalam caramu. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Selamat pagi pula Civitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Senin ini sebagai bagian dari panggilan Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih setianya kepada bangsa dan negara, kepada gereja, untuk pembentukan karakter masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab, setia dalam mengemban tugas panggilannya. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ketika Engkau kembali mempersekutukan kami, menyapa kami dalam bentuk yang sangat istimewa. Ketika semula kami harus ibadah secara tatap muka, tetapi oleh karena pandemi COVID-19, kami memaknai persekutuan secara baru, berjumpa dengan siapapun tanpa sekat, berjumpa dalam perjumpaan secara ilahi, secara virtual. Dan karenanya kami serahkan sepenuhnya ibadah, perjumpaan ilahi dan sesama pagi ini hanya dalam percaya kami kepada Engkaulah Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Kristus Yesus yang kasih setianya kekal sampai kekal dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Perenungan pagi ini, kita akan membaca kitab Filipi pasal yang pertama, ayat ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30.
Tetapi Civitas Akademika UKSW, sebelum membaca, merenungkan, dan kemudian kita bersama-sama melakukan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menaikkan doa kami untuk menyerahkan kehidupan kami, istimewa perenungan yang akan kami lakukan bersama, dimanapun kami berada, Civitas Akademika UKSW yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Demikian pula setiap umat Tuhan, setiap pemirsa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk menghayati sabda Tuhan, hingga pada akhirnya genap kami diberkati, tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami pun menjadi sempurna adanya sebagai pelaku sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara Civitas Akademika UKSW, dimanapun saudara berada, mendengar, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Civitas Akademika UKSW yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan telepon dari teman lama, sahabat, ketika saya masih pelayanan di Surabaya. Ia adalah seorang guru swasta pada sebuah sekolahan di Surabaya. Ia merasakan bahwa situasi yang terjadi di masa ini sebagai dampak dari pandemi COVID, apalagi kemudian Bapak Ibu Saudara Civitas Akademika UKSW, seringkali kemudian kita bergurau, membaca, mendengar, atau bahkan menonton berita-berita, dikatakan bahwa daerah Surabaya masuk pada zona hitam. Wow, kesannya begitu menakutkan. Dia bercerita bahwa ketika Surabaya dengan begitu banyaknya para orang-orang yang terkena COVID
ataupun kemudian dampak yang luar biasa terjadi bagi masyarakat. Bagi sekolahan di mana ia bekerja, ya, ada beberapa persoalan yang menurut ia mengalami hal yang sangat fundamental. Ya. Satu contoh misalnya, sekarang ini ketika mereka harus berkomunikasi dengan orang tua siswa, itu mereka sangat hati-hati. Kenapa? Karena rupanya kemudian tidak sedikit orang tua yang memiliki persoalan ekonomi. Tidak bisa membayar SPP. Daftar ulang untuk siswa baru pun demikian. Ketika para guru berbicara dengan agak tegas, itu dianggap kemudian melukai perasaan. Tetapi sebaliknya, para guru pun seolah-olah mengalami kesulitan menanggung itu. Komunikasi dengan orang tua siswa dalam tanda petik menjadi persoalan. Menjaga perasaan sedemikian rupa, itu yang pertama yang ia ceritakan kepada saya. Tetapi kemudian yang berikutnya, yang ia sampaikan adalah dampak bagi kehidupan persekutuan. Kini karena adanya pembatasan sosial, ya tidak bisa lagi seperti dulu. Ya menjaga jarak secara fisik, ya menjaga jarak karena social distancing, physical distancing. Ya. Tidak ada lagi seolah-olah kebersamaan itu hilang. Jauh dari itu semua, bahkan persekutuan gereja pun tidak bisa kumpul di gereja rame-rame beribadah bersama. Kini ia beribadah secara online seperti kita saat ini. Maka kemudian ia merasa bahwa saya terasing. Saya tidak lagi seperti dulu. Saya tidak lagi menjalani hidup saya sebagai seorang guru yang bebas berjumpa dengan siswa, bercengkrama dengan gurauan-gurauan ala anak-anak bercelana biru dengan berbaju putih. Ya tidak bisa menikmati kebersamaan itu kembali. Saling curhat di tengah-tengah persekutuan keluarga sebagai sebuah gereja. Tidak ada lagi. Ia terhilang dari siswanya. Ia seolah-olah terhilang dari pekerjaannya. Ia pun menjaga jarak dari teman-teman sepekerjaan. Karena semua seolah-olah mengalami fobia berjumpa dengan sesamanya. Alienasi, keterasingan dengan dunianya, keterasingan dengan sesamanya, itu yang dialami. Nah, bacaan kita di pagi ini, saya merasa dan mencoba untuk memvisualisasikan meskipun konteksnya berbeda. Ya. Tetapi, ada pengalaman yang kurang lebih sama, baik yang dialami oleh teman yang cerita kepada saya tadi, dengan penulis kitab Filipi, yaitu Paulus. Ayat yang ke-7, ya, coba kita baca untuk kita, saya baca untuk kita sekalian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Demikian juga di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 yang menyatakan kemudian bahwa Paulus kini harus teralienasi dengan jemaatnya. Paulus tidak dapat berjumpa dengan orang-orang sepersekutuan yang ia layani selama ini. Kenapa?
ayat yang kita baca, ayat 7, 12, 13, ia berada di penjara. Ya. Meskipun kemudian para ahli mengalami kesulitan dan tidak bersepakat di penjara mana Paulus waktu itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Akibat dari ia di penjara adalah kesulitan-kesulitan yang silih berganti datang menghampirinya. Ia harus menderita, ia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Pun kemudian sekarang ia berjumpa dalam tanda petik dengan komunitas yang baru, dengan situasi yang baru. Ya, terasing dari tugas kerasulannya, terasing dari jemaat yang sangat dikasihinya. Nah, hemat saya pagi ini ya, adalah sebuah nasihat Paulus yang sangat berharga untuk kita sekalian. Meskipun ya, kita bersyukur karena kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, kita boleh beradaptasi dengan situasi-situasi baru ini. Kita memasuki sebuah masa yang kemudian banyak orang menyebutnya dengan new normal, kenormalan baru, kebiasaan baru. Ya. Nah, disitulah kemudian kita akan menerima kekuatan yang daripadanya. Dalam situasi yang seperti itu, ya, saya mengajak seluruh sivitas akademika UKSW dimanapun saudara berada. Ya. Paling tidak kita akan mencoba untuk berefleksi. Ya. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berada pada situasi yang seperti sekarang ini. Ya. Mengutip dari tulisan Lars Vester, Ramon Baeza, Christoph Ley, dan Christoph Mutter ya, dalam Crisis Can Spark Transformation and Renewal. Ya. Paling tidak ada 5 tahapan, 5 kata kunci yang bisa kita refleksikan terhadap apa yang dilakukan oleh Paulus ketika ia menghadapi situasi di mana ia tidak bisa lagi berjumpa secara fisik dengan jemaat yang dilayaninya. Ya. Kata kunci yang pertama yang bisa menjadi refleksi kita adalah H, proactivity. Dalam kata ini bagaimana kemudian ketika dalam situasi yang sulit itu, ya, kita terus melakukan aktivitas, lanjutkan bagaimana ketika kita merespon pandemi ini. Bagaimana ketika kita merespon perkuliahan tidak lagi dengan tatap muka. Semua dosen melakukan perkuliahan secara daring. Ini sebuah aktivitas yang sudah kita lakukan. Lanjutkan respon terhadap COVID ini yang saat ini cukup baik. Ya. Dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kemudian setiap orang dipanggil untuk melakukan aktivitas one by one. Membangun local network. Misalnya. Atau dalam jaringan-jaringan yang lebih luas. Yang bisa kita akses. Ya. Supaya kita tidak berhenti karena kendala pandemi. Kita stuck, menghentikan seluruh aktivitas. Karena ketakutan yang menghantui kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, increase vitality. Yang kemudian saya sebutkan dengan yang kedua ini adalah bagaimana dalam situasi yang seperti itu Paulus tetap bergerak. Kita pun tetap bergerak, terus bergerak, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Menghidupi apa yang bisa kita hidupi. Menghidupi semangat kita. Menghidupi pekerjaan kita. Dan itulah yang hemat saya
Sebuah kata yang ditunjukkan oleh Paulus di ayat yang ke-27. Bagaimana kemudian hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Terus bergerak, terus berjuang, terus kemudian membangun sebuah pemahaman-pemahaman baru, kegiatan-kegiatan secara positif. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Dan justru dalam situasi yang seperti ini, ya, maka ada organisasi-organisasi yang memang dampak dari pandemi berhenti. Tetapi kemudian ada yang terus bergerak melakukan aktivitasnya. Di Lumajang saya punya komunitas, namanya komunitas Gerdu Sejiwa. Ya, Gerakan Peduli Sakit Jiwa. Ini memberikan perhatian kepada ODGJ. Orang-orang dengan kebutuhan, orang-orang dengan gangguan jiwa. Dalam situasi pandemi yang sudah mulai merangsek ke Lumajang, yang luar biasa bagi saya, karena sampai hari ini saya masih masuk di media group bersama teman-teman di sana ketika saya melayani di Lumajang. Mereka terus menghampiri setiap orang, mereka dengan kasus-kasus ODGJ, atau mereka yang mengalami sakit penyakit tertentu. Mereka terus bekerja sama, mereka terus menjalin kerjasama dengan siapapun. Baik mulai dari aparat pedesaan, ya, jajaran pemerintah di desa. Mereka bekerja sama dengan polsek yang ada di sana, dengan wilayah pemangku wilayah kecamatan, naik lagi pada level kabupaten. Bahkan kemudian ketika mereka harus merujuk pasien-pasien ini, orang dengan gangguan jiwa ini ke Malang misalnya, ataupun kemudian di rumah sakit di Surabaya, mereka lakukan itu. Semuanya dilakukan tetap dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Yang luar biasa, itu semua dilakukan secara mandiri. Tidak ada bayaran untuk teman-teman yang melakukan ini. Tetapi itu eksis dilakukan sampai hari ini. Terus bergerak. Ya. Maka pesan dan sekaligus refleksi dari bacaan kita yang kedua ini adalah bagaimana krisis itu bisa menghadirkan peluang. Bagaimana krisis itu bisa menghadirkan transformasi yang baru. Terus bergerak. Istilah saya yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah apa yang disebut dengan stick to a clear vision. Ya. Kita mulai kembali, melihat kembali, mereview apa yang menjadi visi kita. Melihat kembali, merevisi, mengoperasionalisasikan visi awal organisasi kita, organisasi kemahasiswaan kita, organisasi kelembagaan kita yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, ataupun organisasi-organisasi yang lain. Kita mencoba untuk mengakselerasi. Ya. Mungkinkah di pandemi yang seperti ini kita bisa melihat secara positif bagi pertumbuhan pelayanan, bagi pertumbuhan perkuliahan, ataupun yang lainnya. Maka ayat yang ke-28 adalah cara pandang Paulus terhadap situasi yang sedang terjadi. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Artinya apa? Paulus mengajak melihat situasi yang sedang dialami terjadi pada dirinya, dan itu kemudian berdampak dalam pewartaan, perawatan umat Tuhan. Tetapi ia melihatnya ini bagian dari karya penyelamatan Tuhan, bukan bagian dari kebinasaan. Ini bagian dari penyelamatan Tuhan, bukan bagian dari penghukuman Tuhan.
Itu yang ketiga yang hemat saya menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Yang keempat, bile resilience. Adaptasi perilaku baru. Melihat situasi yang seperti itu, ada banyak sekali perubahan. Ada banyak sekali pembaruan yang terjadi. Dan itu kata kunci yang keempat. Adaptasi di era new normal. Ya. Sebagai sebuah kebudayaan baru. Sebagai sebuah kebiasaan baru. Sembari kita mencoba untuk melakukan mitigasi. Untuk mengantisipasi ada bahaya-bahaya yang terjadi. Ya. Ada bahaya-bahaya yang terjadi yang kita lakukan di era baru ini. Dan itu terjadi pada diri Paulus. Ketika ia tidak bisa tatap muka dengan jemaatnya. Ketika kemudian ia tidak bisa berbicara secara langsung. Maka secara sederhana saya menghayatinya. Oke. Maka kemudian Paulus menghayati new normal di penjara itu. Dengan berjumpa dengan umatnya melalui surat. Ia melakukan pewartaan itu dengan cara yang baru. Dalam model yang baru. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam kehidupan Paulus, jemaat di Filipi. Maka kita bisa lihat ketika Bapak Ibu Saudara Civitas Akademika membaca misalnya di pasal-pasal selanjutnya. Ada sukacita besar yang dialami oleh jemaat di Filipi. Bahkan Filipi dikatakan pun ia boleh turut ambil bagian dalam bantuan kepada jemaat-jemaat lain. Ia melihatnya sebagai sesuatu membangun sesuatu baru dalam adaptasi perilaku yang baru itu. Yang kelima sebagai refleksi kita dan yang terakhir adalah ada streamline the organization, melihat ulang, mendesain ulang cara kerja kita. Mungkin kita bisa mendesain ulang secara fundamental. Tidak bisa lagi tatap muka. Dan kita harus melakukan semuanya dengan cara-cara yang baru. Bapak Ibu Saudara Civitas Akademika, maka mari dalam refleksi 5 hal yang disampaikan oleh Paulus melalui kesaksian Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan menutup perenungan ini dengan ungkapan yang disampaikan oleh Paulus yang tertulis di dalam pasal yang keempat. Yang saya baca demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa pesan Paulus ini, dan kiranya ini pun menjadi pesan untuk kita sekalian, Civitas Akademika UKSW. Selamat untuk terus bergerak, mengubah situasi ini dalam transformasi pembaruan diri menjadi berkat yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Civitas Akademika UKSW yang berbahagia, dimanapun saudara berada. Mari kita mengakhiri ibadah kita secara virtual ini dengan kita bersama-sama menutupnya dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Terpujilah Engkau pencipta yang agung. Terpujilah Engkau Tuhan
di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kami boleh membaca, merenungkan, dan pada akhirnya memberlakukan setiap kesaksian sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Belajar dari pengalaman spiritual Paulus. Kami sebagai Civitas Akademika UKSW terus diperbaharui dalam transformasi diri sebagai buah dari refleksi atas pengalaman-pengalaman, atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih untuk setiap pengalaman baru yang terus membentuk karakter diri, yang terus menguji kesetiaan diri, yang terus semakin meneguhkan komitmen sebagai bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Engkau manggil kami untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan terhadap bangsa dan negara di bumi Nusantara Republik Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Siapapun para pengambil kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID dan kemudian dalam merancang program-program selanjutnya, memberkati para pengambil kebijakan dari tingkat nasional, provinsi, bahkan sampai pada tingkat yang paling bawah di pedesaan. Istimewa, Engkau memberkati Kota Salatiga, di mana kami Civitas Akademika UKSW tumbuh, belajar menjadi abdi-abdi Tuhan yang setia kepadamu. Jauhkan dari niatan-niatan jahat. Jauhkan dari niatan-niatan yang tidak baik, yang mencari keuntungan pribadi di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID ini. Bagi Civitas Akademika, kampus tercinta UKSW, berdoa bagi para mahasiswa yang sekarang sudah tersebar di seantero Nusantara. Apakah mereka yang masih tinggal di Salatiga, mereka yang sudah pulang kampung, di rumah kediaman mereka masing-masing, sembari terus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Engkau memberkati mereka semua untuk terus berproses, tidak menganggap remeh perkuliahan dengan sistem daring, tetapi mengambil makna yang lebih kreatif. Sebagaimana kreatif minority, menghayatinya sebagai sebuah proses pembentukan diri. Engkau memberkati semuanya. Pun demikian, dosen, rektorat, para pegawai, siapapun yang terlibat di dalamnya, Tuhan campur tangan. Kekuatan kesehatan tercurahlah atas setiap kami sekalian. Dalam menghadapi pandemi COVID, demikian memasuki tahun ajaran baru, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pengambil kebijakan di universitas tercinta ini, nggak boleh menjadi berkat atas bangsa dan negara, masyarakat dan gereja di mana Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami lakukan, semuanya biarlah seolah-olah kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan dan memang untuk Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Civitas Akademika yang berbahagia, mari di tengah-tengah ibadah yang sangat istimewa,
melalui jumpa virtual ini, kita mengakhiri ibadah kita. Dan karenanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa, Kristus Yesus, sumber kekuatan dan cinta kasih, persekutuan Roh Kudus, sumber hikmah dan kebijaksanaan yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian Civitas Akademika UKSW, Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.